Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Eh, Operator, mohon maaf itu PowerPoint-nya sudah. Oh, udah. Oke. Alhamdulillah nahnu qad istama'na qabla qalil ala hiwar alladhi alqa bihi akhuna Ustaz Rizal wa qabla qalil kadzalika qad istama'na nahnu ala maqalat tarikhiyah min bidayati masiratil kifah alladhi aqamahu hadhihi at-tariqah al-'azimah wa hiya at-tariqatu as-sanusiyah. أما الآن فجاء دوري أنا لأن أتكلم عن ناحية أخرى من موضوعات ما يتعلق بالطريقة السنوسية، ولكن لا أدري إن كنت أستمر في التكلم باللغة العربية فهل تفهمون قولي أم لا؟ يفهمون إن شاء الله. طيب إذن واصل إذن لطرح هذه الموضوعات المتعلقة في هذه الطريقة العظيمة وهي السنوسية. بداية كان الموضوع عن تاريخ الطريقة السنوسية أي حركاتها، كيف قادت هذه الحركة السنوسية إلى بناء الدولة أي المملكة العربية الليبية المتحدة يعني في ليبيا. وقد كتبت أنا عن موضوع يعني له تعلق يعني بما قد ألقيه هذا اليوم عن مسيرة تاريخية لكفاح هذه الطريقة السنوسية لبناء المملكة العربية الليبية المتحدة. وطبعا قبل الولوج والدخول إلى لب هذا الإشكال الذي أصاب بهذه الطريقة السنوسية، إذ يجدر بنا أولا أن نفهم ما هو الذي لا بد أن نفهمه نحن قبل بداية كلامنا عن هذا الشيء الأساسي، وهو الخلفية التاريخية أي الخلفية السوسيولوجية. Latar sosiologisnya kira-kira seperti itu yang harus kita pahami. يعني في العالم الإسلامي هناك صراع بين التيارات كثيرة جدا، يعني كما تعلمون أنتم فيما بين الصوفية ومثلا وبين المذاهب الفقهية إلى مذاهب أخرى، يعني في العقيدة هناك صراعات كثيرة حدثت بين هذه المذاهب الثلاث، الصوفية والفقهية والعقائدية. وكذلك هناك ظهر أو برز تيار آخر يعني في نهاية في نهاية المملكة العباسية مثلا، إذ ظهر هناك ما يسمى بالتيارات الفلسفية. وهناك كما تعلمون أنتم تتعلمون يعني أنتم مثلا هناك ظهر ابن الفارابي وابن سينا، وحتى نهاية المطاف يعني في الفيلسوف الذي ظهر يعني في إسبانيا ابن رشد مثلا. كيف كانت تعليم هؤلاء الأعلام للفلسفة الإسلامية قد انتشرت في العالم الإسلامي، بما في ذلك يعني التضييق لدائرة الصوفية
Walakin wa ba'da an baraza daurun akhar adda aw aqama bihi a'lamu as-sufiyah wa huwa al-imam al-Ghazali fama syaa Allah. أطاح الغزالي أطاح فكر الغزالي في مؤلفاته الكثيرة إعلام إحياء علوم الدين إلى غير هذه من الكتب والمؤلفات القيمة. أطاح هذا الفكر الصوفي بتلك الأفكار الفلسفية الزائفة مثلا المزيفة المنحرفة عن تعاليم الإسلام الصحيحة. ولهذا jadi itu latar sosiologisnya. Latar sosiologisnya kayak ada pertempuran kira-kira begitu antara kaum sufis dengan kaum filosofis, kaum filsuf. Nah pada akhirnya setelah terjadi kemenangan yang relatif gitu, yang kemudian dicanangkan oleh Al-Ghazali, nah ini nih, mulanya ada stereotip yang begitu miring terhadap sufisme adalah bahwa pada akhirnya sufisme kemudian dijadikan sebagai dijadikan sebagai momok keterbelakangan atau kemunduran daripada peradaban Islam itu sendiri. Itu terjadi setelah kemenangan yang dilakukan, yang dilancarkan oleh Al-Ghazali. Hadza huwa idzan al-khalfiyah at-tarikhiyah yakni limasirati as-sufiyah. Nah, persoalannya adalah hari ini kita melihat ternyata sufisme itu tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, kira-kira begitu. Meskipun misalnya banyak sekali ya tuduhan-tuduhan yang bersifat pejoratif, stereotip terhadap sufisme, kita bisa melihat kehadiran sufisme dalam varian tertentu terhadap ruang-ruang yang memang ditinggalkan oleh praksisme, sufisme atau sufistik dari varian yang lain. Kita tidak mengakui, kita tidak mau mengingkari misalnya adanya varian-varian dari varian-varian sufisme yang memang memiliki pemahaman yang fatalis misalnya, yang ahistoris misalnya, yang asosialis misalnya dan lain sebagainya. Kita tidak mengingkari hal itu, tapi pada faktanya selain daripada itu juga ternyata hari ini kita menemukan wajadna idzan al-yaum hunaka ba'd at-tayyarat as-sufiyyat allati madza ta'malu wa tukafihu min ajli madza nahdati al-islam wa min ajli isti'adati majdi al-muslimin. Hadza huwa ma nulahidhuhu al-yaum. Jadi itu yang kemudian kita perhatikan, ternyata ada, dan salah satunya adalah salafisme atau sufisme siapa? At-tariqah as-sanusiyah. Wa kama istama'tum qabla qalil anna at-tariqah as-sanusiyah hiya at-tariq yani seperti apa yang disampaikan barusan. Tarekat Sanusiyah adalah tarekat yang luar biasa ya, pergerakannya bukan hanya sebatas merupakan sufisme yang melulu mempersoalkan, mengurusi persoalan-persoalan yang bersifat otherworldly atau spiritualistik seperti itu, tapi juga merupakan pergolakan atau pergerakan sosial yang mengurusi berbagai hal, bahkan semua aspek daripada kehidupan ini. Aspek sosial, aspek politik, aspek pendidikan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ustadz Rizal tadi, bahwa tarekat Sanusiyah adalah merupakan tarekat yang komprehensif itu. Universal, komprehensif, ajarannya juga praktis ya. Dan inilah yang kemudian membuat dirinya itu bisa bertahan, bahkan berkembang ya, sampai hari ini. Hadza huwa sirr baqa'i at-tariqah as-sanusiyah ila al-an wa sirr min tatawurati hadhihi at-tariqah as-sanusiyah. Selanjutnya halaman selanjutnya. Next. Oke. Ini yang kemudian bisa menggambarkan secara lebih spesifik bagaimana kemudian Sanusiyah sebagai sebuah pergerakan sosial bisa bertahan,
bahkan bisa berkembang hingga saat ini. Jadi banyak faktor sebetulnya ya, banyak faktor yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa mengembangkan tarekat ini sehingga pada akhirnya tarekat ini bukan hanya merupakan sebuah tarekat biasa tapi mampu kemudian pada akhirnya mendirikan sebuah negara ya, negara kerajaan di Libya. Itu luar biasa. Maka sejauh yang saya amati bahwa mungkin hanya Sanusi ya satu-satunya tarekat ya, basis pergerakan sosial yang basisnya itu adalah tarekat yang pada akhirnya mampu mendirikan sebuah negara kerajaan Libya waktu itu. Ya. Nah persoalannya adalah apa yang kemudian ya, bisa mendorong pergerakan sosial ini, Sanusiah ini hingga pada akhirnya tadi berhasil membentuk sebuah kerajaan Libya. Nah, dalam memotret perjalanan pergerakan sosial apapun, maka yang pasti harus dilakukan adalah 3 hal ini. Saya hanya meminjam teorinya ini dari di bawahnya ada itu mungkin. Nah, teori beliau ini, di mana teori ini kemudian menggagas 3 hal. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai political opportunity atau struktur kesempatan politik. Yang kedua ada yang disebut sebagai framing sosial, social framing. Dan yang ketiga ada yang disebut sebagai resources. Nah pada akhirnya pergerakan sosial Sanusia itu memiliki secara sempurna aspek ketiga hal ini. Yang pertama misalnya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai political opportunity. Nah, political opportunity ini adalah struktur kesempatan politik. Artinya apa? Ini kita bisa terapkan ya dalam memotret pergerakan sosial apapun pada awalnya. Kita tahu bahwa nahnu na'rifu tamaman anna hadhihi tariqah as-sanusiyyah fi awwaliha ay mundu ay dhaharat fi awwali buruziha fi al-khalfiyah at-tarikhiyah al-mudayyaqah jiddan sosiologiyan wa iqtisadiyan wa ijtimaiyan ila ghairi hadhihi min al-awdha' ar-radi'ah jiddan. Jadi itu awal mula pertama kali bagaimana kemudian tarekat Sanusiah ini muncul ke permukaan dilatari misalnya oleh keterbelakangan di pihak internal gitu ya. Di pihak internal waktu itu kita tahu bahwa khilafah Utsmaniyah itu berada dalam fase-fase terakhir kemundurannya yang diwarnai misalnya oleh carut-marut keterbelakangan moral, keterbelakangan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya hingga yang terjadi adalah saling gesek satu sama lain, saling menegasikan satu sama lain di level elit politik ketika itu di Kesultanan Utsmaniyah. Di satu pihak yakni wa fi nazratin ukhra kharijiyah mathalan. Yang terjadi adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rizal, adanya imperialisme barat. Hunaka zahfah isti'mariyah gharbiyah ghashimah jiddan ala duwalil alam al-islami. Jadi adanya imperialisme Eropa yang kemudian waktu itu sebagai sebagai konsekuensi ironik sebetulnya daripada kemajuan barat itu sendiri satu sisi. Mereka ngobrol tentang humanisme, pada akhirnya humanismenya difahami secara standar ganda, kira-kira seperti itu. Mereka tidak memiliki misalnya standar pemahaman humanistik yang sama misalnya terhadap apa yang mereka terapkan di dunia barat sana. Pada akhirnya imperialisme itu hampir menjalar ke semua dunia Islam waktu itu. Bima fi dzalika Libya. Ya. Waktu itu Libya luar biasa di bawah gempuran Jenderal Grassini, ya. Itu luar biasa mencaplok beberapa wilayah kekuasaan Libya. Namun hadza huwa alladhi yadfa'u mujtama'a Libya al-mu'tanikina bit-tariqah as-sanusiyah li ayyi shay' li zuhur ila
Mada lizuhur ila sahatil ahdasi, sehingga memunculkan mereka, memaksa mereka muncul ke permukaan, sehingga mereka tampil sebagai apa? Pahlawan, kira-kira begitu. Pahlawan yang apa? Pahlawan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia Libya, lebih daripada itu memperjuangkan kemuliaannya sebagai manusia yang telah dijaminkan oleh agamanya, yaitu al-Islam itu sendiri. Maka dari sinilah ya, ini latar historisnya daripada tadi struktur kesempatan politiknya. Waktu itu seperti itu. Maka tidak heran kalau kemudian banyak sekali gitu. Seperti tadi yang disampaikan, misalnya ada keberhasilan tarikat Sanusiyah ini luar biasa, misalnya dalam mengislamkan beberapa kabilah-kabilah di Afrika misalnya, utara, tengah, dan timur sana. Maka berkat kejelian daripada strategi ini kan kita main politik harus main strategi lah. Apalagi kita lawan politiknya adalah bukan kaleng-kaleng kan. Imperialisme barat itu sudah punya senjata canggih, lalu kemudian juga punya resources yang luar biasa didukung oleh apapun. Maka di sini letak kompetensi yang dimiliki oleh tarekat Sanusiyah. Bagaimana mereka ini, terutama Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, mampu memetakan perjalanan perjuangannya untuk apa tadi? Melancarkan aksi-aksi, bukan pemberontakan, aksi-aksi perjuangannya. Perjuangan melawan penjajahan Italia waktu itu. Hadza ma yadfa'u li tatawwuri al-masirah at-tarikhiyah li at-tariqah as-Sanusiyah. Hadza awalan. Wa syai'u tsani, selain daripada SKP ini, struktur kesempatan politik atau political opportunity, yang keduanya ini adalah apa tadi? Saya lupa, maklum kalau udah sepuh ini suka lupa nih. Hah? Oke. Apa? Oh ya. Social framing. Ada framing sosial. Maksudnya apa? Di framing sosial ini juga komposit dari 3 aspek. Ada diagnostik, artinya harus mendiagnosa, ya kan? Yang kedua ada prognostik, artinya dia harus setelah selesai mendiagnosa, dia harus memunculkan satu solusi, ya, satu solusi untuk menyelesaikan problem-problem ini. Dan yang ketiga adalah ada moral value framing. Nah, yang pertama diagnosa. Ini juga semuanya pada faktanya sih teori ini universal ya. Artinya bisa diaplikasikan untuk memotret pergerakan sosial apapun. Saya di sini meminjamnya untuk kemudian bisa memotret nih perjalanan pergerakan sosial daripada tarekat Sanusiyah. Di tarekat Sanusiyah ini juga sama. Pada awalnya berusaha untuk mencoba memotret ini kira-kira nih umat Islam ini kenapa bisa sampai mundur begini. Itu kan. Hadza huwa al-iskal al-asasi alladhi asaba al-ummah al-islamiyah. Limadha qad takhallafat al-ummah al-islamiyah an ghairiha min al-ummah al-alamiyyah al-ukhra. Kan itu. Kenapa kemudian umat Islam hari ini meskipun banyak seperti apa yang disampaikan pada salah satu hadis Nabi, silakan Anda cek misalnya di tulisan saya itu, saya juga unggah di situ salah satu hadis Nabi, ya. Jumlah kita ini banyak secara kuantitas. Tetapi persoalannya meskipun banyak dari sisi kuantitas tidak pernah gitu ya. Dari sisi kualitas mencapai peradaban yang gemilang seperti apa yang pernah kita dahulu umat Islam dahulu capai misalnya di masa-masa dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah. Keterbelakangan atau kemunduran yang lumayan total ini sudah lama sebetulnya, ya. Hampir 7 abad, 8 abad yang lalu. Inilah yang kemudian berusaha ditelusuri oleh siapa? Oleh tarekat Sanusiyah. Maka dari situ dengan misalnya menyitir salah satu hadis, ya, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari Muslim misalnya di situ yushiku antada alaikumul umam ya gitu. Hampir-hampir saja nanti kita umat Islam itu akan diserbu oleh umat-umat yang lain, dan terbukti di kala itu umat Islam itu menjadi bancakan, kan kira-kira begitu. Timur Tengah waktu itu kan jadi bancakan negara-negara Eropa, Italia, Inggris, Prancis, Belanda, itu sama-sama membagi semacam ini kuenya Libya nih punya situ dah, silakan. Ini Prancis silakan nih kelola nih. Ini Syam misalnya dan lain sebagainya, luar biasa. Dan sampai pada kesimpulan bahwa problem asasi ini didiagnosanya ya. Diagnostik framing itu seperti itu. Sampai kemudian diagnosa ini pada kesimpulan bahwa akar dari semua persoalan yang diidap oleh kaum muslim hampir keseluruhannya di seluruh dunia waktu itu adalah al-wahnu wa karahiyatul maut. Apa itu al-wahnu? Ma huwal wahnu? Hubbu ad-dunya. Nah ini akar dari semua persoalan apapun yang ada di belantara ekonomi, pendidikan, keterbelakangan, kebudayaan dan lain sebagainya. Ini al-wahnu wa karahiyatul maut. Umat Islam telah kehilangan ini. Wah, itu tuh mulai. Jadi ada identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam kala itu. Sehingga ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi persoalannya mendasar yang diidap oleh kaum muslim waktu itu, kita bisa menyimpulkan. Pada akhirnya kita bisa apa? Kita bisa memproyeksikan beberapa solusi yang kiranya diharap bisa menyelesaikan faktor-faktor yang menjadi problem akar dari semua problematika umat Islam waktu itu. Tentu saja banyak sekali problem-problem yang kemudian solusi-solusi dari problem ini yang kemudian ditawarkan oleh tarekat Sanusiyah. Walakin awwaluha la budda minat takhalli thumma tahalli wa wusulan ila nihayati madza at-tajalli. Hadza huwa. Jadi ini. Nah, langkah kedua dari teori framing ini adalah prognostic framing. Apa itu prognostic framing? Anda bisa baca di sini. Nah, yang kedua tuh. Nah, itu. Takhalli, tahalli, tajalli. Pendekatannya pendekatan sufistik. Tetapi sufismenya, pemahamannya adalah pemahaman sufisme yang tadi sesuai tadi sudah disampaikan ya dalam bidang dalam bab manhaj. Sufisme yang apa? Sufisme yang amali, yang etik, yang sesuai dengan ketetapan Alkitab, dengan yang sesuai dengan ketetapan As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Maka dari ada itu, penerjemahannya yang paling aktual adalah ini. Ilmu, ibadah, amal. Selalu ya. Yang menjadi acuan daripada pergerakan sosial tarekat Sanusiyah ini adalah ini. Harus ilmu dulu. Yang kemudian ilmu tanpa ibadah juga bukan apapun. Harus disambung dengan ibadah yang jelas. Dan yang ketiga harus termanifest ke dalam produk-produk yang tadi tuh. Yang bersifat faktual. Artinya memberikan manfaatan yang luas kepada kepada umat Islam secara khusus, umumnya manusia ya, secara keseluruhan. Maka dalam hal apapun, pergerakan apapun, dalam ekonomi terutama tadi ya, mementingkan sekali. Yang sangat dipentingkan itu adalah ketiganya, ketiga serangkaian ini nih. Ilmu, iman, ibadah sama amal. Bahwa tadi disampaikan misalnya oleh Dr. Jamal, Syekh Ahmad Syarif Anusi adalah sosok yang selalu memperhatikan persoalan ilmu. Memang iya. Ya.
Ilmu dalam bidang apapun, bukan saja ilmu dalam bidang agama, tapi ilmu-ilmu umum secara keseluruhan. Karena apa? Karena semuanya adalah berbasis pada hal yang sama, yaitu tauhid. Semuanya bersumber dari hal yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kan menurunkan wahyu itu dalam dua aspek. Ada korpus teks tertutup, ada korpus teks terbuka. Yang tertutup apa? Al-Quran Al-Karim yang bisa kita baca. Sementara yang terbuka alam semesta ini. Yang juga kita harus baca melalui apa tadi? Pendekatan-pendekatan yang integralistik, memadukan antara apa? Metode-metode yang bersifat isroki dan metode-metode yang bersifat burhani. Maka ini yang kemudian ditawarkan oleh tarekat apa? Sanusiyah. Nah, selanjutnya ada yang selanjutnya itu moral value framing. Nah, di tahapan ini ya problem sudah teridentifikasi, solusi sudah teridentifikasi. Moral value ini adalah ibaratnya bagaimana kemudian kita bisa menyambungkan gitu antara yang satu dengan yang kedua. Bagaimana kita bisa menerjemahkan kedua ini ke dalam apa? Ke dalam aspek kehidupan yang nyata. Moral value ini biasanya akan dibungkus dalam teori pergerakan sosial apapun. Akan dibungkus oleh apa? Akan dibungkus oleh semacam, kalau bahasa anak-anak sekarang itu adalah hashtag misalnya. Hashtag itu hashtag kan? Hashtag itu kayak jargon atau postulat misalnya dan lain sebagainya. Nah, tarekat Sanusiyah juga sama punya jargon itu. Tarekat misalnya yang memadukan antara, ini kan juga jargon sama. Memadukan antara unsur nalar isyrokiyah dengan nalar burhaniyah. Tarekat yang memadukan antara keilmuan, ibadah, dan amaliyah yang produktif, misalnya progresif dan lain sebagainya. Ya, ini semua adalah jargon-jargon yang kemudian memotivasi gitu para muridin di dalam tarekat Sanusiyah untuk apa? Untuk kemudian bisa menerjemahkan itu tuh. Menerjemahkan problem, mengidentifikasi problem, lalu kemudian menyelesaikan problem tersebut dengan upaya-upaya yang tadi bersifat produktif, faktual, dan objektif. Kira-kira begitu. Nah, di tingkat akhir daripada social framing ini, teori ini, ada yang disebut sebagai apa? Teori framing yang terakhir ini adalah resources. Maqamadinu illa bil mali. Ya gitu. Agama itu nggak akan tegak tanpa dukungan harta, umpamanya begitu. Mal salah satu merupakan resources, hanya salah satunya. Saya tidak menyebutkan satu-satunya, ya. Pondasi pendukung sebuah dakwah, pergerakan sosial itu didukung hanya oleh mal, la. Walakin al-ideologi kadzalika hadhihi min awamil dafa' min arkan, ya, min arkani ma yusamma bi atharwah. Tharwah itu adalah resources. Resources itu adalah sumber daya kalau bahasa kitanya. Nah, sumber daya ini kan banyak. Semua bisa dijadikan sebagai sumber daya menurut Tilly misalnya seperti itu. Pikiran kita adalah sumber daya, ide kita adalah sumber daya, gagasan kita adalah sumber daya. Keyakinan misalnya yang bersifat praktis daripada tarekat Sanusiyah ini juga adalah bagian daripada sumber daya. Sikap-sikap yang tadi disampaikan misalnya oleh Ustadz Rizal dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada sumber daya. Umpamanya sikapnya yang tadi itu, yang wasati, dalam arti moderat misalnya, moderasi keberagamaannya itu adalah bagian daripada sumber daya. Tidak adanya misalnya ta'assub yang berlebihan misalnya dalam aspek fikih, dalam aspek akidah, hatta dalam aspek pemikiran misalnya, itu adalah bagian daripada sumber daya. Nah, bagaimana kemudian tarekat Sanusiyah ini mentaudzif, artinya memfungsikan semua sumber daya ini untuk apa tadi? Untuk kepentingan dakwah daripada tarekat Sanusiyah. Sehingga kita bisa melihat pada akhir perjalanan sejarah Sanusiyah,
beliau ini, mereka-mereka ini yang ada di tampuk pimpinan, terutama di setelah pasca Imam Akbar, Syekh Muhammad Al-Mahdi, putranya beliau tuh, Syekh Akbar Muhammad Idris, ya, sukses ya dalam mengelola sumber daya ini sehingga hampir ya seluruh rakyat dalam satu berita tertentu itu hampir sukses apa? Sukses mengelola rakyat Libya untuk menjadi pendukung utama dari arus tarekat Sufisme Sanusiyah waktu itu di tahun 1951. Beliau berhasil mendeklarasikan atau memproklamasikan negara kerajaan Libya pertama kali langsung dipimpin oleh mursyid, langsung dipimpin oleh siapa? Mursyid tarekat Sanusiyah waktu itu, yaitu Syekh Akbar Muhammad Idris bin Muhammad Al-Mahdi bin Muhammad Ali As-Sanusi Al-Khattabi Al-Hasani. Luar biasa. Jadi adanya ya dukungan, termasuk juga adalah dukungan di situ adalah harta dan lain sebagainya, baik bersifat swadaya. Nah, dukungan ketiga dukungan yang tadi saya sampaikan itu merupakan faktor utama bagaimana kemudian perjalanan pergerakan sosial tarekat Sanusiyah ini bisa muncul ke permukaan sehingga bisa menguasai ya, kekuasaan waktu itu tertinggi di Libya. Saya pikir yang saya dapati juga simpul yang sama persis gitu ya, dilakukan hari ini oleh penerusnya di Indonesia, yaitu tarekat Idrisiyah. Luar biasa, memiliki segala macam sumber daya dan harus kita patut banggakan. Kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, mudah-mudahan bisa mengerti ini, bisa memahami ini, dan bisa melanjutkan aspek perjuangan yang tengah atau yang telah ditancapkan oleh tarekat Sanusiyah, tarekat Idrisiyah. Nah, masih ada waktu? Masih ada waktu? 10 menit nih? 10 menit lagi. Selanjutnya, silakan ditampilkan next. Nah ini yang harus kita fahami dan sadari, bahwa moderasi keberagamaan itu adalah juga salah satu aspek sumber daya yang paling penting dimiliki oleh tarekat Sanusiyah. Ya, harus tahu. Tadi seperti apa terjadi sedikit perdebatan misalnya tadi antara Ustadz Rizal dengan Ustadz Duktur Jamal, nggak apa-apa. Di tarekat Sanusiyah itu hal biasa. Artinya apa? Ada keterbukaan dalam wilayah pemikiran. Dan tarekat Sanusiyah adalah tarekat yang tidak membatasi afilial murid-muridnya. Ini yang harus dicatat oleh kita. Bahwa dahulu tarekat Sanusiyah itu tidak membatasi afilial murid-muridnya. Para pesalik di dalamnya. Para pesalik di dalamnya mungkin saja Tijani, mungkin saja bermazhabkan Hambali, mungkin saja bermazhabkan bermazhabkan dalam aspek akidah misalnya Ibnu Taimiyah, sekalipun Wahabi misalnya. Jadi tidak dibatasi dulu ya, dulu. Jadi siapapun kemudian bisa bergabung dalam tarekat Sanusiyah. Dulu seperti itu. Di tarekat ini adalah aspek yang baru sebetulnya. Sejauh pengamatan saya dan pembacaan saya, sependek pembacaan saya juga, tidak ada ya tarekat sufistik yang memperlakukan para muridnya itu sebebas itu. Tidak ada. Tijani satu sisi ya masuk misalnya Qadiri misalnya seperti itu. Gak ada. Dualisme itu gak boleh. Nah, di tarekat Sanusiyah itu membebaskan hal itu. Ini menjadi penanda lain. Ini satu fenomena baru yang saya temukan dalam dunia pertarekatan, kira-kira seperti itu. Dan saya pikir ini bukan menjadi satu
kekurangan, justru sebaliknya ini adalah kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh tarekat Sanusiyah. Yang kemudian pada akhirnya bisa apa? Dijadikan sebagai simbol daripada tadi, moderasi, keberagamaan. Fenomenanya banyak sekali ya. Misalnya ketika terjadi perjuangan Sufisme, Mahdisme di Sudan sana. Ini salah satu derivat daripada apa? Dari aspek moderasi keberagaman yang dimiliki oleh tarekat Sanusiyah. Dulu di Sudan itu ada pergerakan tarekat Mahdiisme namanya. Seseorang mengakui sebagai Mahdi, banyak juga tuh pengikutnya kan. Nah, tarekat Sanusiyah di wilayah interaksinya itu tidak mau meskipun tidak setuju gitu ya, meskipun tidak menyepakati satu hal, tetapi dia tidak mau berkonfrontasi secara langsung, meskipun hanya sekedar misalnya berdebat dari aras intelektual. Itu juga kemudian yang kemungkinan kita bisa framing atas bacanya misalnya terhadap tarekat-tarekat yang lain yang ada di buku Asal Sabil Al-Mu'in fi Thara'iqil Arba'in misalnya. Seperti itu. Ya. Jadi adanya toleransi yang luar biasa yang dicanangkan oleh tarekat Sufisme ini bisa menjadi sumber daya yang begitu besar dalam dalam mendorong perkembangannya, mengakselerasi pergerakan sosialnya dalam bidang apapun. Ini yang pertama. Dan banyak sekali, silakan Anda baca di sini. Ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi indikator daripada moderasi keberagamaan yang dimiliki oleh tarekat Sanusiyah. Nah, selanjutnya konsep Fransisnya next. Ini terakhir 2 menit lagi. Nah, ini terakhir. Jadi konsep daripada moderasi ini diterjemahkan dari 3 sisi. Pemikirannya seperti apa, sikap yang Anda harus miliki juga seperti apa, dan yang terakhir adalah interaksi sosialnya harus seperti apa. Ini kemudian ini semacam konsep umum atau paradigma berpikir. Karena kita tidak mungkin bicara soal moderasi keberagaman yang sifatnya praksis itu tanpa kemudian kita dasarkan pada konsep paradigmatik, konsep besarnya. Ini konsep besarnya. Ada di wilayah pemikiran, ada di wilayah sikapnya seperti apa terhadap perbedaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir misalnya ada di wilayah interaksi sosial dengan kelompok in group ataupun out group. Silakan dibaca sendiri. Habis waktunya, mungkin hadza minni wa juzitum ala husni istima'ikum jami'an wa aqul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.